Oke. Thank you, Rina. Sorry ya teman-teman, Bapak Ibu, tenaga pemasar semuanya agak sedikit delay ini tadi like. Sekali lagi selamat pagi. Saya hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di sini. Thank you banget sudah meluangkan waktunya, lebih dari 3.000 orang di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi saya very excited, bulan yang lalu kita sudah mulai sosialisasi Perwell begitu ya. Saya tahu ada berbagai macam yang namanya rasa gitu ya, atau gejolak perasaan di dalam hati Bapak Ibu semua sekalian kita tahu. Oleh karena itu hari ini saya mau share sebenarnya untuk bisa memberikan confidence lebih lagi kepada Bapak Ibu kenapa harus Pruwell, dan kemudian kita nanti dari Pruwell ini kita coba akan berikan semua dukungan full 100% support dari perusahaan kepada Bapak Ibu semua. Dan nanti thank you banget juga buat Ibu Jessica yang nanti akan share bagaimana sih caranya untuk berbicara dengan nasabah, konversi dan sebagainya. Oke. Nah, sekarang saya mau kita semua fokus sebenarnya untuk mendapatkan lagi data-data atau mendapatkan reason gitu ya, alasan mengapa harus Pruwell begitu ya. Mungkin udah ada beberapa yang lihat, jangan bosan-bosan, kita coba lihat bersama lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mau mulai dulu sekali lagi dengan sebuah data yang memang kurang kurang menyenangkan lah sebenarnya bagi kita semua ya kan, bahwa memang klaim medis semua perusahaan asuransi kesehatan di Indonesia itu mengalami peningkatan dalam 1 tahun terakhir begitu ya. Dari kita lihat di sini data AJI dari 2022 sampai 2023 itu naiknya berapa di sini Bapak Ibu? 25%. Total kemarin sampai 13,3 triliun rupiah. Ini masih belum diaudit Bapak Ibu. Jadi harusnya kemungkinan besar lebih dari 13,3 triliun, Bapak Ibu. Nah, ini yang saya mau lanjutkan berikut ini ya, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan kita di perusahaan Prudential Indonesia dan Prudential Syariah, begitu ya. Bapak Ibu, saya mau jelaskan satu visual seperti ini, karena saya rasa semua pasti berpikir begitu ya. Uh, Seperti apa sih sebenarnya kondisi dari apa namanya kalau kita lihat hanya untuk portofolio kesehatan aja gitu ya. Bapak Ibu, kini saya bisa sampaikan di sini sebuah visualisasi gitu ya. Yang warna biru ini, grafik biru ini adalah sebenarnya ada jumlah klaim yang kita bayarkan. Oke. Kemudian garis yang satunya lagi yang warna orange ini itu adalah sebuah data premi neto. Maksudnya adalah premi yang kita dapatkan dikurangin semua biaya-biaya termasuk juga komisi overriding semua yang Bapak Ibu dapatkan seperti itu. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Dari tahun 2019 sebenarnya ya, kalau kita bicara bicara data dari 2019 itu sudah mepet banget, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian makin terlihat gap itu di tahun 2020. Lanjut di 2021 ini kan sudah mulai masa pandemi Bapak Ibu, betul ya. Kemudian 2022 dan seterusnya. Jadi kalau bisa dipikir-pikir nih Bapak Ibu ya, sebenarnya kapan sih seharusnya perusahaan sudah mulai melakukan evaluasi terkait biaya asuransi dan juga premi untuk medical product? Jawabannya adalah di tahun 2020. Tapi kita listening, kita understanding, kita tahu bahwa saat 2020 itu keadaan sedang susah-susahnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita lagi pandemi. Kita tidak mungkin kita langsung tutup mata, perusahaan butuh langsung naikkan begitu aja. Tidak. Kita coba tahan, betul ya Bapak Ibu ya. Dan kita sebenarnya berharap saat pandemi selesai 2022, 2021, 2022, eh, klaim itu semakin baik. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, kita lihat di sini gap makin membesar. Artinya apa? Artinya adalah bahwa klaim itu terus naik, terus menanjak. Dan kenapa? Karena kita lihat sebenarnya data menunjukkan bahwa para nasabah atau orang-orang Indonesia saat pandemi selesai begitu ya, mereka lebih udah terbuka, boleh ke rumah sakit, boleh ke luar negeri, apa segala macam, sehingga juga biayanya membengkak. Yang kedua adalah juga bahwa rumah sakit. Kita tahu selama pandemi kita semua mengalami bersama saat pandemi para rumah sakit itu benar-benar diminta oleh pemerintah untuk tidak menolak nasabah. Betul ya, tidak menolak pasien. Dan juga mereka diminta untuk terus meningkatkan investasi mereka untuk alat-alat, untuk obat-obatan gitu ya. Sehingga sudah pasti bahwa biaya medis di rumah sakit akan terus meningkat. Begitu Bapak Ibu. Nah, dari gap ini kita bisa melihat bahwa kalau kita tidak lakukan apa-apa, otomatis
Prudential, rumah kita bersama ya. Jadi kita harus lihat ini sebagai sesuatu yang objektif, apa yang harus kita lakukan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk data dari tahun 2022 hingga 2023 kita lihat di sini sebenarnya Bapak Ibu, kita lihat bersama ya, jumlah customer atau jumlah nasabah kita itu justru sebenarnya meningkat ya. Dari 518.000 jadi 533. Ada peningkatan. Meskipun ada yang lapse tapi ada peningkatan juga begitu ya. Artinya apa? Bahwa artinya adalah medical product, produk kesehatan itu masih diminati oleh nasabah dan kebutuhan di luar sana besar sekali Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah hadir di sini, saya salut luar biasa sekali. Berarti Bapak Ibu tidak menyerah dengan situasi. Ada saya dengar beberapa agent di luar sana yang merasa ya udahlah daripada terus-terusan mikirin klaim seperti ini, saya nggak mau jualan asuransi kesehatan. Itu sayang sekali, betul ya. Kita tahu bersama bahwa piramida proteksi salah satu yang dasarnya itu adalah produk asuransi kesehatan. Jadi itu yang adalah pintu masuknya. Maka sayang sekali kalau ada di antara kita yang berpikir kita tidak mau lagi bisnis ini. Atau malah berpikiran, oh Prudential memang nggak mau lagi bisnis asuransi kesehatan. Itu salah besar, gitu ya. Justru kita mau terus ada di tengah masyarakat memberikan proteksi dan kita mau memberikan solusi yang terbaik. Oke? Nah, semoga itu Bapak Ibu kita pegang bersama. Total klaim kita sebenarnya naik Bapak Ibu 38% dalam 1 tahun terakhir. Kita bayarkan 5,3 triliun. Nah, intinya adalah bahwa apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah sebenarnya repricing, betul ya. Kita harus tingkatkan lagi repricing ini, mau nggak mau kita harus lakukan lagi Bapak Ibu. Tetapi kita nggak mau berhenti di situ tentunya ya. Oleh karena itu kita pikirkan juga bagi yang ikut sosialisasi, sebagian besar dari nasabah kita sebenarnya tidak adalah nasabah-nasabah yang sehat. Jadi apa yang akan terjadi pada nasabah kita kalau terus-terusan biaya klaim ini terus meningkat, begitu ya. Nah, itu yang kita harus terus pikirkan. Oleh karena itu, kita hadir dengan satu solusi yang namanya kita berikan Pruwell Rewards, ya. Dengan fitur baru ini, fitur baru yang benar-benar baru gitu ya di masyarakat di Indonesia. Fitur Pruwell ini memberikan keringanan biaya asuransi Bapak Ibu ataupun premi kalau dia standalone hingga 20% bagi nasabah yang menjaga hidup sehat. Ini adalah sebuah good news buat para nasabah kita, terutama bagi mereka yang tidak memiliki klaim, begitu ya. Nah, sebenarnya manfaatnya sangat mirip sekali dengan produk existing kita. Mungkin Bapak Ibu nanti silakan ikut trainingnya, kelas-kelas training dan sertifikasi. Kemudian yang mau saya highlight juga adalah bahwa untuk di produk Pruwell ini, Pruwell Medical dan juga Pruwell Health, ya, nanti kan ada yang namanya multiplier. Ya, penentuan multiplier ini hanya berdasarkan rumah sakit di mana perawatan dilakukan, bukan melihat jumlah klaimnya. Jadi tolong jangan sampai ada understanding bahwa saat ini di produk yang baru begitu ada klaim itu nanti preminya akan dinaikkan. Itu kayaknya bukan kita gitu ya. Itu kayaknya mungkin ada perusahaan yang lain. Tapi kalau kita tidak, Bapak Ibu saat ada di Pruwell selama treatment atau perawatan di rumah sakit Pru Priority Hospital itu akan aman, akan mendapatkan biaya asuransi ataupun premi pokok yang sesuai standar dengan multiplier 1. Mau premi berapapun, mau klaim berapapun Bapak Ibu. Mau klaim sampai annual limitnya habis itu nggak masalah juga selama di Pru Priority Hospital gitu ya. Nah, saya mau kuatkan lagi Bapak Ibu mengenai Pru Priority Hospital ini karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Kita akhirnya memiliki sebuah produk yang berjalan beriringan dengan operation, berjalan beriringan dengan rumah sakit rekanan kita yaitu Pru Priority Hospital, gitu ya. Pertanyaannya mungkin yang ada di benak Bapak Ibu adalah kenapa sih multiplier itu harus dibedakan antara yang Pru Priority Hospital dan non Pru Priority Hospital? Di sini saya mau memperlengkapi Bapak Ibu sebuah data sehingga bisa membuat mindset Bapak Ibu bisa lebih dikuatkan lagi. Kenapa memang harus dibedakan, gitu ya. Bapak Ibu di sini saya sajikan ada satu tabel. Kita coba bandingkan ya. Di sini ada satu penyakit yang saya sudah ambil, typhoid dan paratyphoid fevers gitu ya. Di rumah sakit A dan di rumah sakit B. Di rumah sakit A itu non PP host, rumah sakit B itu PP host. Jangan khawatir, saya tidak manipulatif data. Ini adalah data real
Rumah sakitnya saya masking Bapak Ibu karena tidak etikal kalau saya tulis rumah sakitnya, tapi percayalah bahwa dua rumah sakit ini adalah rumah sakit yang setara gitu ya. Saya tidak akan ambil satu rumah sakit yang memang harganya mahal gitu ya, yang memang di kota besar apa segala macam, yang rumah sakit B di pelosok gitu. Enggak. Ini benar-benar rumah sakit yang kalau bisa dibilang benar-benar compatible gitu ya. Perbandingannya bisa apple to apple. Nah, Bapak Ibu kita bisa lihat untuk satu contoh ini klaim di non PP House itu bisa hingga 2,6 kali lipat Bapak Ibu. Ya, 2,6 kali lipat. Kemudian kalau satu lagi saya kasih contoh malignant neoplasm of breast itu ini luar biasa sekali, bisa 5 kali lipat Bapak Ibu. Ya. Jadi sebenarnya apa yang harus kita lakukan di sini adalah memang benar-benar melihat di mana rumah sakit nasabah itu mendapatkan treatment di rumah sakit mana. Maka dari itu inilah sebenarnya yang meyakinkan manajemen bahwa memang harus ada satu buah satu buah inisiatif untuk melakukan transformasi dalam rumah sakit rekanan yang kita sudah mulai dari tahun lalu ya, November atau Oktober tahun yang lalu. Dan kita akan teruskan. Dan kita akhirnya taruh juga di produk sehingga nanti bisa benar-benar nyambung Bapak Ibu jalannya, gitu ya. Nah, setelah daripada itu, pertanyaan berikutnya, apa harus PP Host dan non PP Host itu dibedakan? Ya, mungkin sekarang Bapak Ibu udah mulai memahami. Oh ya, betul juga ya. Memang harus harus setuju nih antara Prudential sebagai health provider dan juga untuk proteksi dan juga rumah sakit yang memberikan pertolongan medis begitu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya adalah ini kecukupan PPH seperti apa? Begitu ya. Nah, saya dalam 1 bulan terakhir ini mendengar begitu banyak pertanyaan tentang hal ini. Saya paham karena ini memang sekarang sudah ada kaitannya, betul ya. Nah, berita bagus Bapak Ibu. Mungkin boleh kasih kasih apa namanya emoticon nanti ya kalau happy dengan ini. Di overseas Bapak Ibu, di Malaysia, Singapura dan beberapa rumah sakit di luar negeri itu kita sudah punya 42 Bapak Ibu. Dan kita akan terus bertambah ini jumlah rumah sakitnya. Ya, luar biasa ya. Boleh kasih jempol ya Bapak Ibu ya. Ini akan terus bertambah. Kalau kita lihat data klaim kita, kebanyakan nasabah kita itu klaimnya di Singapura ataupun Malaysia. Dan itu kita sudah ada dan akan terus bertambah Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya. Di Indonesia pun Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bisa dihitung ya, 287 ditambah 15 tambah 65 itu udah lebih dari 350 rumah sakit priority hospital Bapak Ibu. Ya, ada yang tanpa perlu persetujuan, ada yang perlu dan harus yang sistem reimbursement. Semua ini terjadi kenapa? Karena memang setiap rumah sakit itu unik Bapak Ibu. Jadi dia mesti ada sesuatu yang membedakan. Nah, ini adalah bentuk support dari timnya Dokter Dian, tim dari Ops. Kita bersyukur sekali kita punya kerjasama yang luar biasa antar tim begitu ya. Dan Bapak Ibu bisa lihat saya taruh di situ bit.ly /PMN dash rumah sakit rekanan RS rekanan ya, dan juga RS rekanan PSLA. Coba aja cek sendiri ya, di situ sudah lengkap. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa data atau list ini akan terus berubah ya. Jadi tapi yang menurut kami adalah ini adalah sebuah start yang luar biasa. Jadi saat nanti 1 April kita launching PWH dan PWM, Bapak Ibu sudah confident, sudah luar biasa percaya diri. Oke? Nah, berikutnya kalau sudah buy-in Bapak Ibu tentang rumah sakitnya sudah cukup gitu ya. Bapak Ibu udah tahu, oh memang dari awal ya Bapak Ibu sudah tahu bahwa emang ada invasi medis, ada klaim yang terus bertambah. Kalau kita tidak lakukan apapun itu akan berbahaya bagi kita semua gitu ya. Apalagi buat nasabah-nasabah yang sehat. Terus Bapak Ibu sekarang juga lebih mengerti lagi kenapa sih harus dibedakan PP host dan non PP host gitu ya. Dan sekarang Bapak Ibu lebih confident lagi karena jumlah PPOs sudah ada di mana-mana, sudah makin tinggi. Sekarang saya mau yakinkan Bapak Ibu sekali lagi jangka panjangnya. Mungkin banyak yang berpikir, kenapa saya harus konversi? Kenapa saya harus pindah? Ya kan, repot-repot gitu ya. Apalagi mungkin nasabah-nasabah yang sehat mungkin juga mikir-mikir, aduh ngapain sih datang lagi repot-repot ya, kayak gitu. Nah, Bapak Ibu sekarang kita tampilkan ada sebuah visualisasi lagi, begitu ya. Bagaimana cara kita melihat dalam jangka panjang fitur Pruwell ini bagusnya seperti apa Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini di sebelah kiri Bapak Ibu ini adalah contoh visualisasi perbandingan COI PPH Plus Pro dan COI PWH.
Yang sebelah kanan premi PSS Plus Pro dan premi PWM gitu ya. Skenario 1 Bapak Ibu kiri dan kanan sama. Ini adalah skenario di mana ada perubahan COI berdasarkan usia dan juga berdasarkan inflasi klaim medis. Saya tidak tampilkan angka klaim medisnya berapa di sini. Pokoknya kita taruh ada angka begitu ya, karena saya tidak mau nanti ke depannya ada nasabah yang lihat ataupun Bapak Ibu misleading. Ini adalah sebuah garansi dari kita. Kita tidak mau seperti itu. Yang penting adalah bahwa memang di dalam grafik ini sudah kita taruh Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini. Kalau dia tanpa klaim selama 8 tahun berturut-turut Bapak Ibu. Kita lihat di sini yang penting adalah yang biru di sini adalah PPH Plus Pro, kemudian di bawahnya adalah PWH ya. Kita lihat di sini berapa Bapak Ibu? Minus 19,4%. Ini artinya adalah total COI dari PWH itu lebih rendah. 19,4%. Artinya di situ ada cost saving ya. Ada saving yang dapat didapatkan oleh nasabah kita kalau dia tidak ada klaim dalam 8 tahun pertama. Ini dimungkinkan Bapak Ibu, sekali lagi dimungkinkan karena kita punya terobosan baru yang namanya Pruwell Rewards. Ya, yang tadi bahwa dari misalkan dari tahun pertama 5%, kemudian naik 10%, 15%, itu yang nggak punya saver. Kalau yang punya saver dari 10, 15, 20. Maka dari itu kita lihat di sini Bapak Ibu meskipun sama-sama naik, tapi kalau kita lihat di sini gapnya makin lama makin besar. Cost savingnya makin tinggi Bapak Ibu. Oke. Skenario yang kedua, kalau misalkan dia klaim, ya tadi di depan saya sebutkan, saya emphasize ini sungguh-sungguh. Saya nggak mau di sini ada sekitar berapa ya, 3.800 orang. Semoga setelah webinar ini tidak ada yang mikir bahwa oh di Pruwell itu kalau sekarang klaim nanti jadi preminya naik gitu ya. Itu bukan kita, itu bukan Pru ya, mungkin perusahaan yang lain. Di kita, selama Bapak Ibu ini klaim di Pru Prati Hospital, ini saya tulis di sini skenario 2, klaim setiap tahun Bapak Ibu. Ya, klaim setiap tahun selama 8 tahun pertama gitu ya. Antara PPH Plus Pro dan PWH tetap ada cost savingnya Bapak Ibu. Ada di sekitar 8%. Ya, luar biasa ya. Kemudian kalau skenario ketiga bagaimana? Skenario ketiga misalkan ya, ini kan tadi saya udah tunjukkan ya, udah begitu banyak property hospital di Indonesia dan juga di luar negeri gitu ya. Tetapi mungkin ya ada nasabah Bapak Ibu yang memang kayak enggak memang pengennya di rumah sakit itu. Nggak apa-apa kok non property hospital. Ya sudah, berarti kan nanti misalkan nih dia diklaim di tahun kedua di non property hospital, maka COI-nya akan jadi 2 kali ya. Hanya untuk sementara. Jadi sekali lagi ya Bapak Ibu ya, hanya untuk sementara. Berapa lama? Tahun polis ke depan, 1 tahun polis ke depan. Ya, dia akan naik COI-nya, tapi kemudian kalau dia seterusnya klaim terus, tapi di Priority Hospital, maka tahun berikutnya akan turun dan seterusnya. Ini pada akhirnya pun Bapak Ibu tetap akan ada cost saving. Ya, jadi kalau boleh saya spill Bapak Ibu, orang-orang nanti yang ada di skenario 1, skenario 2 adalah mayoritas dari nasabah kita. Ya, dengan tanpa kita memberlakukan Pruwell saja, Bapak Ibu ya, tanpa kita memberlakukan Pruwell saja, utilisasi ataupun mereka nasabah kita yang memanfaatkan produk kita di Pru Prati Hospital itu ada sekitar 77% Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ada lakukan insentif Pruwell Rewards, maka asumsi kita adalah makin banyak orang akan shift dari non-property hospital ke property hospital. Jadi kita yakin akan makin banyak orang yang nasabah Bapak Ibu akan pilih property hospital gitu ya. Apalagi sekarang udah ada ratusan, saya udah sebut di depan. Itu ada banyak overseas Indonesia semuanya. Jadi kemungkinan besar akan sedikit sekali yang akan mengalami skenario 3. Jadi Bapak Ibu gak usah, maksud saya confident Bapak Ibu bahwa memang jangka panjang ini luar biasa. Ya, saya selalu sampaikan di setiap sosialisasi yang saya bawakan bahwa ada 2 respon setiap perusahaan asuransi dalam menghadapi inflasi medis, dalam menghadapi klaim yang makin meningkat. Respon pertama, ya sudahlah, kita menyerah. Menyerah dengan keadaan, naikkan aja. Harus naikkan 30%, naikkan. Harus naikkan 50%, naikkan. Tapi perusahaan yang kedua adalah perusahaan yang selalu mencari inovasi, selalu mencari solusi bagi nasabahnya. Dan kita adalah perusahaan ini.
Kita Prudential Indonesia, Prudential Syariah, kita ada perusahaan yang terus mencari inovasi solusi bagi para nasabah kita. Oke? Saya mau jeda sedikit Bapak Ibu. Saya ingin ajak Bapak Ibu untuk tarik nafas sekarang. Kita coba kita coba untuk banyak sekali informasi yang saya berikan ya Bapak Ibu ya. Kita coba pikirkan Bapak Ibu. Kita coba pikirkan kembali solusi Pruwell ini Bapak Ibu. Ya. Kita lihat bersama ini adalah key visual yang akan kita berikan kepada publik Bapak Ibu. Kita angkat bahwa makin sehat, makin bermakna hidupmu. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kita mau sebenarnya adalah nasabah kita berubah paradigmanya, berubah mindsetnya. Bahwa meskipun dia punya asuransi kesehatan, tidak berarti dia bisa hidup sembarangan, gitu ya. Kenapa? Karena namanya sakit, tetap sakit. Sakit itu nggak enak, betul ya. Tetapi kalau kita sehat, kita bisa lakukan berbagai macam hal. Oleh karena itu, kita harus memberikan reward kepada mereka yang berhasil menjaga hidup sehat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Hari ini saya sehat, maka dari itu saya bisa bantu Bapak Ibu untuk memikirkan kenapa harus Pruwell. Hari ini saya sehat, maka oleh karena itu saya bisa ada di sini jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Jadi kesehatan itu luar biasa penting. Buat mereka yang sehat, kita beri rewards. Oke? Nah, semoga sekarang Bapak Ibu lebih baikin lagi kenapa kita harus ada Pruwell. Kenapa Pruwell Health dan Pruwell Medical itu adalah jawaban dari kita semua. Oke? Sekarang kita akan bahas tentang konversinya Bapak Ibu. Ya, di sini saya tampilkan Bapak Ibu apa namanya segmentasi dari semua portofolio kita untuk yang S-Charge dari PPH Plus, PPH Plus Pro, PSS, PSS Plus Pro. Ya, nanti Bapak Ibu mulai 1 April onwards dalam beberapa 1 minggu ya setelah tanggal 1 gitu ya, kita akan kirimkan surat penawaran untuk konversi kepada orang-orang yang eligible untuk pindah dengan GIO, Bapak Ibu. Itu ada sekitar 57%. Kemudian yang pindah dengan GIO tapi cuma dapat hemat 5% gitu ya, itu hanya 13%. Kemudian sisanya harus full underwriting itu di 24% Bapak Ibu, dan yang tidak kita tawarkan itu di 6%. Nah, Bapak Ibu mungkin sekarang bisa lihat nih angka-angkanya ya, plus 15%, plus 21%, plus 39%, itu apa sebenarnya? Itu adalah angka perbedaan antara premi ataupun coy dia yang sekarang dengan premi atau coy nasabah itu kalau dia konversi ke Pruwell, baik PWH atau PWM gitu ya. Ini berdasarkan apa sih sebenarnya? Nah, kita mau ada satu campaign yang namanya Pruwell Hemat. Jadi mungkin yang sudah pernah dengar bagus gitu ya. Ada yang namanya Pruwell Hemat. Jadi intinya adalah kalau Bapak Ibu berhasil konversi, maka akan langsung dapat Pruwell Hemat 5%. Itu langsung potongan ya. Tetapi kita juga kan dari tadi saya bicara tentang Pruwell Rewards. Oleh karena itu kita lihat ke belakang. 10 bulan ke belakang kalau dia tidak ada klaim Bapak Ibu, maka kita akan tambahkan sehingga total Pruwell hematnya itu di 10% ataupun 15%. 15% itu mereka yang punya saver gitu ya. Nah, ini ada potongan untuk premi atau coy tahun pertama Bapak Ibu. Sehingga ini ada sebuah kayak semacam apa ya? Semacam kalau ada film baru itu teaser kan Bapak Ibu ya. Ada teasernya. Seperti apa sih apa namanya rasanya kalau dapat potongan gitu ya. Atau dapat Pruwell Rewards. Nah, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi ini. Ada yang Bapak Ibu nasabahnya ada yang GIO, ada yang FUW gitu ya. Nah, saya mau touch sedikit adalah orang-orang yang di 6% ini yang kita tidak tawarkan. Ini adalah Bapak Ibu orang-orang yang sebenarnya sudah ada sakit gitu ya. Sakitnya cukup major, baik itu yang klaimnya terus-terusan ataupun juga yang punya terminal illness. Nah, ini pun sebenarnya kita tidak tawarkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan dia meskipun full underwriting pun akan kita tolak. Atau ya kalau ada kena substandard, substandarnya tinggi sekali. Atau orang-orang ini pindah ke asuransi lain pun kemungkinan besar juga ditolak gitu loh. Tapi 6% orang ini, percayalah kepada kami, mereka akan terus kita servicing Bapak Ibu. Mereka akan terus kita berikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan polis gitu ya. Nah, Bapak Ibu lihat ya, tadi mungkin ingat seluruh industri itu naik 25% hanya dalam 1 tahun ke belakang. Kemudian data kita menunjukkan sebenarnya
jumlah klaim Pru itu di 38%. Tetapi sebenarnya secara keseluruhan Bapak Ibu, kita tidak mau 39% kan. Ya, kita mau lebih rendah dari itu. Oleh karena itu kita lakukan Pruwell. Sehingga nasabah-nasabah kita naiknya itu hanya 57%, lebih dari 50%, ini gede banget ya. 57% hanya naik 15%. 13% orang hanya naik 21%. Ini 13% naik 15%, 11% hanya naik 21%. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita adalah melakukan konversi sebanyak mungkin Bapak Ibu untuk pindah ke Pruwell. Karena saya sudah tunjukkan tadi caranya, saya tunjukkan tadi datanya, di jangka panjang dia lebih lebih untung Bapak Ibu, lebih baik gitu ya. Nah, sekarang saya mau bahas tentang timeline-nya Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu perlu konsentrasi ya, karena agak saya akui bersama ini sebenarnya agak banyak informasi yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita pelan-pelan ya Bapak Ibu ya kalau timeline-nya. Oke, nah kita lihat di sini Bapak Ibu, ini timeline-nya ya. Kita di sini 21 Maret, kita somewhere here kan tanggal 27 ya sekarang ya. Nah, apa yang terjadi di paling atas ini adalah untuk PWH, PWM, dan konversi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kan saat kami melakukan apa namanya menyaring data untuk melakukan penawaran pengiriman surat penawaran konversi, otomatis kita perlu satu tanggal kan Bapak Ibu ya, perlu satu tanggal kapan kita cut off untuk kita ambil data dan kemudian data itu kita gunakan untuk mengirimkan surat, betul ya. Nah, batas cut off itu adalah 21 Maret kemarin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian impact-nya apa nanti kita lihat di yang bawah ya Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal 1 April itu nanti akan launching Pruwell. Kemudian kita mulai penawaran konversi dan Pruwell hemat. Nasabah akan dapat surat. Kemudian di Proofforce Bapak Ibu akan muncul ada satu list yang bisa di-download. Sehingga Bapak Ibu bisa lihat siapa-siapa aja nasabah Bapak Ibu yang bisa dapat JIO. Siapa-siapa aja yang bisa FUW gitu ya. Nah, kemudian mulai 1 April juga sebenarnya akan ada penyesuaian di produk yang baru Bapak Ibu. Ya. Nah, batas penawaran konversi itu hanya sampai 30 Juni, Bapak Ibu. Ya, mohon dicatat ini ya. Sekarang kita lanjut ke yang produk existing. Nih, Bapak Ibu, kalau kita melakukan submission, ya kan, sampai dengan nanti di sebelum 1 April, ya sebenarnya, dan juga misalkan dia issued sebelum 21 Maret, tadi kan saya bilang cut off-nya data kita adalah 21 Maret. Jadi kalau dia issued sampai 21 Maret, maka nanti April nasabah-nasabah tersebut akan mendapatkan penawaran konversi. Betul ya? Akan mendapatkan penawaran konversi. Kalau setelah 21 Maret sampai dengan 30 Juni issued-nya, maka dia tidak akan mendapatkan surat penawaran konversi Bapak Ibu. Ya. Kenapa cuma sampai 30 Juni submission dan issuance-nya? Karena produk PPH Plus Pro dan PSS Plus Pro akan kita tutup. Ya. Jadi mulai 1 Juli ke belakang seterusnya gitu ya Bapak Ibu, kita hanya akan ada PWH ataupun PWM. Gitu ya. Nah, mulai 1 April ini Bapak Ibu sebenarnya harga untuk produk PPH Plus Pro dan PSS Plus Pro itu akan menggunakan harga baru dan manfaat baru. Mungkin di sini yang masih bingung, manfaat baru apa? Boleh ikut kelasnya ya Bapak Ibu ya. Ada manfaat-manfaat yang kita sesuaikan, ada manfaat juga yang kita tambah Bapak Ibu. Ya, jadi mohon diperhatikan sampai 30 Juni itu inilah yang akan terjadi pada produk existing kita. Ya, mulai 1 Juli dan onwards itu nanti akan penutupan dan kemudian akan ada mulai surat repricing. Itu kalau surat repricing kita bahasnya nanti ya. Kita akan ada webinar lagi. Tetapi kita fokus dulu Bapak Ibu 1 April sampai 30 Juni orang-orang yang saya tunjukkan di pie chart tadi ya, di visual yang sebelumnya, grafik sebelumnya, ayo kita pindahkan sebanyak mungkin mereka ke Pruwell. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang berikutnya saya mau cepat aja Bapak Ibu untuk berikan informasi tentang ini. Bagaimana untuk pengakuan produksinya. Nah, gitu kan. Nah, untuk komisi Bapak Ibu, untuk yang PWM, sekali lagi PWM itu yang tradisional ya. Kalau PWH itu yang rider. Sehingga kita bisa lihat di sini kalau komisi PWM
akan dihitung berdasarkan full collected premium, ya kan, dan akan ngulang lagi dari tahun pertama, Bapak Ibu. Kalau yang PWH itu berdasarkan incremental premium dan dimulai lagi dari tahun pertama, ya. Ini mirip dengan yang tahun lalu, Bapak Ibu ya. Kalau perhitungan API bagaimana? Perhitungan API yang PWM akan diakui atas konversi adalah deltanya. Sama juga dengan kalau dia PWH, itu juga diakui deltanya, Bapak Ibu. Untuk perhitungan case, PWM itu adalah produk tradisional, Bapak Ibu, maka dia sebenarnya konsepnya adalah tutup yang lama, buka yang baru, gitu ya. Jadi kalau konversi yang dilakukan di tahun polis yang sama, maka tidak akan dihitung sebagai case baru. Kemudian kalau dengan tahun polis yang berbeda, baru dihitung case baru. Sedangkan perhitungan case untuk PWH itu ya tidak ada, karena sebenarnya konversi dilakukan di polis basic yang sama, gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa ini hanya refresher. Kenapa? Karena sudah sama dengan yang tahun lalu punya Bapak Ibu. Oke. Nah, berikutnya saya mau tunjukkan contoh skenario-nya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ini juga kita perlu perhatikan bareng-bareng. Misalkan Bapak Ibu closing PSS Bronze A premi 20 juta tahun 2022. Maka komisinya akan seperti ini, betul ya. API-nya 20 juta ya, perhitungan API tahun pertama. Kemudian dia masuk ke renewal gitu ya di tahun kedua, maka dia misalkan preminya naik jadi 20. Ini semua angka dummy ya Bapak Ibu ya. 25 juta. Maka komisi tahun kedua 17% kan. Jadi 4,2, API-nya nggak ada karena memang ini tahun kedua. Kemudian kita dia misalkan dia pindah konversi gitu ya, konversi diluncurkan bulan April, dia tertarik banget untuk pindah ke PWM. Maka pertama kita lihat di sini misalkan preminya jadi 30 juta ya Bapak Ibu ya. Ini buat angkanya gampang aja, 30 juta. Maka untuk case tadi setuju ya bahwa case akan dihitung sebagai baru ya, karena dia sudah lewat dari tahun pertama gitu ya. Maka case akan dihitung baru begitu ya, satu case baru. Untuk komisi kita lihat di sini 22% dikali 30 juta per tahun Bapak Ibu ya. Kenapa? Ngulang dari awal ya, ngulang dari tahun pertama 22% dikali 30 juta per tahun, 6,6 juta. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tahu juga kita akan berikan ekstra komisi campaign Bapak Ibu. Jadi buat Bapak Ibu yang berhasil konversi nasabahnya dari PSS ke PWM, kita berikan ekstra komisi sebesar 5%. 5% dikalikan dengan deltanya Bapak Ibu. Premi sebelum 25 juta dan premi sesudah 30 juta. Sehingga ekstra komisinya ada 250.000. Sehingga total potensi komisinya kita bisa lihat di sini 6.850.000 Bapak Ibu. Kalau API kita kalikan dengan 12/11 ya. Saya rasa semua sudah tahu juga ini adalah karena model faktor, tinggal dihitung aja dikali selisihnya jadi 4,4 juta untuk API-nya. Saya mau tambahkan juga jangan lupa ini saya agak kelupaan tadi bahwa ekstra komisi ini hanya berlaku kalau pembayaran preminya secara auto debit. Mungkin Bapak Ibu langsung bertanya, wah gimana kalau misalkan bulanan? Gak usah bingung Bapak Ibu. Tinggal hitung aja, ini premi tahunannya diganti dengan premi bulanan. Ini juga tinggal dihitung aja, premi bulanannya juga berapa, nanti tinggal gampang lah, seperti itu. Ya, ini yang contoh yang PWM ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang bagaimana kalau contohnya di PWH? Nah sama ya, di sini Bapak Ibu, misalkan dia bronze sedikit lebih tinggi ya, misalkan 25 juta. Kemudian komisi tahun pertama betul ya 30% ya Bapak Ibu ya, API sekitar segitu. Kemudian dia lanjut tahun kedua, komisinya tetap 30% year 2. Kemudian dia ikut konversi ke PWH. Nah, kalau di PWH sekali lagi tidak akan ada pengakuan case baru karena ini dilakukan hitungannya adalah major alter kan, betul ya Bapak Ibu ya, major alter tidak dilakukan pengakuan case baru sehingga ya udah nggak ada pengakuan case baru gitu ya. Komisi kita lihat di sini 5% dikali 25 juta karena dia tahun masuk ke tahun ketiga kan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi 5% kali 25 juta dan juga kita tambahkan 30% dikali selisihnya, angkanya seperti itu. Ya, kenapa 30%? Karena sekali lagi kalau dia pindah akan ngulang dari komisi tahun pertama kan untuk deltanya ya. Ekstra komisi juga akan ada dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi sama. Oke? Ya, nanti kita akan share Bapak Ibu, jangan khawatir seperti ini, info-info seperti ini kita akan berikan kepada Bapak Ibu semua. Ya, nah saya mau mengulang sedikit dukungan dari perusahaan. Kita mau konversi ini kita berhasil Bapak Ibu.
Jadi oleh karena itu kita sudah saya tunjukkan tadi ada diskon untuk para nasabah, ada cashback, ada ekstra komisi. Ini adalah ketentuan-ketentuannya. Nanti Bapak Ibu nggak usah bingung, ini akan ada di AU ya, akan ada AU-nya masing-masing. Kemudian nanti akan bisa dilihat aja untuk Bapak Ibu semua. Oke? Oh, sorry. Oke. Berikutnya, tidak berhenti di situ Bapak Ibu, perusahaan memberikan dukungan yang luar biasa. Kita sukses bersama di tahun ini untuk produk medical Bapak Ibu. Oleh karena itu nanti untuk nasabah ya, kita akan selain surat, kita akan berikan juga yang namanya video untuk konversi. Jadi nasabah akan mendapatkan WA yang kita akan coba kemas personalized mungkin ya, secara pribadi, personal, sehingga nasabah bisa melihat apa sih Puel dan kenapa harus konversi gitu ya. Kemudian ini dukungan buat Bapak Ibu juga, kita akan selenggarakan customer gathering ataupun group selling di 9 kota mulai dari bulan Mei. Jadi kalau Bapak Ibu masih kayak aduh perlu bantuan nih, perlu bareng-bareng nih untuk bisa meyakinkan nasabah pindah, meyakinkan nasabah konversi, yuk bisa. Nanti tunggu info selanjutnya ya untuk 9 kota ini ada di mana aja. Program khusus tadi udah saya sampaikan apa aja. Untuk media Bapak Ibu. Nah, media ini menarik sekali karena saya beberapa kali visit di beberapa KPM, saya juga berdiskusi dengan beberapa agent leaders. Ternyata memang ada kebutuhan besar dari Bapak Ibu semua tenaga pemasar prudensial bahwa harus ada pemberitaan tentang inflasi kesehatan, tentang solusi kita Pruwel. Itu sedang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada press conference, akan ada media roadshow. Sebenarnya kemarin si Chief Customer and Marketing Officer kita Ibu Karin itu akan mengisi acara di beberapa TV, ada di CNBC, di CNN, di Trans TV. Jadi semuanya mengundang kita untuk berbicara tentang Pruwel. Nah, pun demikian AAJI Bapak Ibu. AAJI asosiasi kita juga sudah memberikan sebuah press conference ataupun statement pemberitaan mengapa terjadi inflasi dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu semua akan kita berikan sebagai sumber buat Bapak Ibu bisa berikan penjelasan kepada nasabah juga. Saya yakin sebenarnya literasi untuk hal ini perlu dan penting sekali untuk nasabah, tidak hanya untuk kita. Ya, untuk dukungan bagi Bapak Ibu nih, ini agak teknis ya. Saya tadi sudah bilang kita akan sediakan list untuk download di Proofforce ya. Kemudian kita akan lakukan webinar. Ini ada webinar yang hari ini. Kita lihat nanti kebutuhannya ke depan seperti apa. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu, untuk ini saya sering sekali banyak pertanyaan. Pak, bagaimana kalau dengan yang tradisional nih? Kalau yang harus udah bayar tahunan misalkan PSS atau PSS Plus Pro. Nah kan, kalau mau konversi kan masa harus nunggu waktu dia ulang tahun polis, ya kan? Padahal mau ngejar campaign hematnya nih. Nah itu bisa Bapak Ibu. Jadi pindah dulu ke PWM gitu ya. Kemudian nanti bisa sampaikan permohonan untuk refund secara prorata. Maksudnya prorata apa? Misalkan dia bayar tahunannya di bulan Januari, konversi di bulan April. Maka sebenarnya kan masih ada 9 bulan kan. Nah, itu kita akan kembalikan secara prorata. 9/12 dikali premi dari PSS atau PSS Plus Pro-nya. Ya, jadi Bapak Ibu kita all out sebenarnya untuk Bapak Ibu bisa sukses dalam program konversi tahun ini, Bapak Ibu. Ini adalah contoh tampilan downloadnya. Bapak Ibu bisa akses di Proofforce-nya. Nanti bisa lihat di sini Bapak Ibu. Kita taruh di sini jenis penawarannya, FW atau GIO. Sudah lengkap di sini informasinya. Kenapa kita harus tulis di sini? Sehingga Bapak Ibu masing-masing bisa mulai atur strategi. Betul ya? Mulai atur strategi. Siapa yang harus saya datengin terlebih dahulu? Siapa yang harus saya coba hubungi terlebih dahulu? Hati-hati dengan GIO, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah penawaran limited. Betul ya? Hanya sampai 30 Juni. Dan kalau sampai ada klaim, maka GIO penawarannya ini akan gugur. Jadi sebenarnya messaging bagi mereka yang dapat penawaran GIO adalah secepat mungkin, sesegera mungkin pindah. Ya, karena tadi kan saya tunjukkan ada 57% yang GIO
bisa dapat hemat plus ya sampai 15%, ada yang JIO 13%, total JIO itu 70% Bapak Ibu. Ini adalah target kita, ini ada orang-orang yang sebenarnya sehat, pindah semua ke PWH ataupun PWM. Ya. Nah, ini suratnya, contoh suratnya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat, mulai 1 April itu akan ada di Proofforce Bapak Ibu, gitu ya. Nah, di sini kita tunjukkan akan ada 2 kolom Bapak Ibu. Ada di sini adalah produk existing dia, kemudian ini adalah manfaat baru, yaitu si Pruwell-nya, begitu ya. Nah, di sini kita bisa sudah tunjukkan ada batas manfaat asuransi yang naik, kemudian sebenarnya di halaman sebelumnya itu ada satu halaman yang namanya infografis Bapak Ibu, itu adalah penjelasan tentang PWH atau PWM-nya, manfaat utamanya apa aja gitu ya. Nah, di situ sudah ada, baru di halaman ini kita berikan penjelasan ataupun apa namanya lebih lengkap lagi gitu ya. Di sini bisa dilihat biaya asuransi bulanannya jadi seperti apa. Seharusnya Bapak Ibu kalau kita lihat di sini dari 568 dia harusnya di 717. Tetapi akan kita coret jadi 652 karena dia kena hemat plus seperti itu. Banyak juga yang tanya ke saya, kenapa pindah itu harus apa namanya naik premi gitu ya. Bapak Ibu ada manfaat yang kita tambah. Annual limit kita tambah, room and board kita tambah, ada fitur yang namanya Pruwell. Jadi saat kita bikin satu produk, sudah pasti kita harus lihat pricing-nya. Kita harus lihat balance-nya antara berapa harga yang kita tentukan seperti itu. Dan jangan lupa kenapa harus nambah? Sebenarnya adalah harga ini adalah harga untuk 1 tahun ke depan, betul ya. Jadi ini harga, kalau ini harga untuk sekarang, ini adalah harga dari saat dia konversi untuk 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Oke, nah itu adalah penjelasannya. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu ingat ya, sebenarnya adalah fokus kita adalah konversi. Ada yang cuma naik sebenarnya 15% ataupun 21%. Tetapi kalau mereka tidak melakukan konversi, nanti mulai bulan Juli akan ada yang namanya surat repricing Bapak Ibu. Itu akan naik sekitar 39% dan itu adalah flat untuk seluruh usia ataupun plan. Berbeda dengan yang tahun lalu. Nah, tentang detail hal ini akan saya sampaikan di kesempatan berikutnya. Pokoknya intinya adalah kita mau fokus orang-orang ini tidak perlu repricing bulan Juli ya. Jadi 70% yang JIO, 20% yang FUW, kalau bisa pindah aja ke Pruwell sehingga naiknya tidak sebesar itu. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya dari saya itu aja. Intinya adalah segera konversi ke Pruwell Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita mau tunjukkan beberapa video terkait dengan konversi Pruwell. Ini caranya bagaimana gitu ya. Jadi mungkin saya akan stop sharing. Oke, thank you. Kita akan mulai dengan konversi PWM dulu ya. Oke. Nah, kita coba konversi PWM Bapak Ibu seperti apa mudahnya konversi PWM secara JIO dari PSS Plus Pro ataupun PSS ke PWM. Yuk kita simak bersama-sama ya. Selamat pagi Mitra Bisnis Prudential Indonesia. Pada video ini, kita akan mempelajari langkah-langkah melakukan konversi Pruwell Health via banner dan e-alteration di Proofforce. Kita mulai dari skenario pertama ya, yaitu konversi GIO via banner dan e-alteration. Jika melakukan konversi via banner, langkah pertama adalah login ke Proofforce dan klik tombol lihat semua pada banner yang tersedia di halaman utama. Selanjutnya, klik lihat detail pada banner konversi Pruwell Health. Pada halaman berikutnya, klik daftar nasabah perubahan major dan Anda dapat melihat daftar nasabah yang mendapatkan penawaran konversi GIO. Anda juga dapat melakukan konversi via e-alteration dengan klik icon hamburger di halaman awal dan pilih menu e-alteration. Selanjutnya, klik tombol penawaran dan Anda dapat melihat daftar nasabah yang mendapatkan konversi GIO. Baik via banner maupun e-alteration, Anda akan masuk ke halaman nasabah penawaran. Anda dapat mengunduh daftar polis yang mendapatkan penawaran dengan klik ikon download di samping kolom pencarian.
kembali ke Proofforce, langkah berikutnya adalah pilih polis yang ingin dikonversi. Setelah itu, klik icon 3 titik di sebelah nama pemegang polis dan klik paket konversi. Scroll layar Anda ke bawah dan klik lanjutkan. Lalu pada halaman SQS, perubahan manfaat akan dihitung otomatis oleh kalkulator. Pada halaman Quick Quote, Anda akan mendapatkan informasi singkat penawaran manfaat produk terbaru. Setelah itu, klik lanjutkan. Periksa kembali seluruh manfaat produk terbaru pada halaman SQS ilustrasi. Jika sudah sesuai, klik lanjutkan. Berikutnya, Anda diberikan pilihan untuk melakukan konversi melalui cekatan atau tidak. Jika memilih tidak dan pemegang polis adalah warga negara Indonesia, klik lanjutkan. Namun, jika pemegang polis warga negara asing, unggah paspor atau kitas pemegang polis ya. Berikutnya, pemegang polis wajib membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku dengan mengisi checklist pada kotak yang tersedia. Selanjutnya, pemegang polis dan tenaga pemasar melakukan tanda tangan persetujuan ilustrasi pada kolom yang tersedia. Jika pemegang polis berdomisili di wilayah Lampung, pemegang polis harus mengisi formulir pendukung persetujuan perawatan wilayah Lampung dan mengisi kolom tanda tangan serta tempat tinggal. Jika pemegang polis tidak berdomisili di Lampung, Anda tidak akan masuk ke halaman ini. Berikutnya, jika masih ada selisih premi yang belum dibayarkan, Anda akan masuk ke halaman pembayaran. Jika premi sudah dibayarkan, halaman ini tidak akan muncul. Dan terakhir, submit SPAJ, dan selamat! Anda berhasil submit SPAJ konversi ProWell Health dengan penawaran GIO secara tatap muka langsung. Kita sedikit kembali ke langkah-langkah sebelumnya ya. Jika Anda memilih konversi dengan cekatan, Anda harus mengunggah screen capture video call dan melakukan konfirmasi data pemegang polis. Proses selanjutnya akan sama seperti non-cekatan, namun pemegang polis tidak perlu mengisi tanda tangan, cukup dengan tenaga pemasar saja. Setelah itu, selesaikan proses pembayaran dan submit SPAJ. Selamat! Anda berhasil submit SPAJ konversi ProWell Health dengan penawaran GIO secara cekatan.